Belakangan ini banyak banget kan dibicarakan di berita-berita di mana-mana bahwa tahun depan akan ada resesi. Banyak orang yang khawatir, banyak orang yang takut. Tapi di video yang ini saya udah cerita tuh tentang sebetulnya bagaimana kita itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau kita sudah melakukan persiapan yang baik gitu kan. Nah, di video hari ini kita mau sharing-sharing santai aja. Udahlah, jangan tegang-tegang, tenang aja gitu ya. Kita mau sharing santai aja. Ada 15 tips praktis atau cara-cara kreatif lah bagaimana kita bisa tetap menikmati hidup walau di masa resesi. Memang kita harus lebih hemat, harus lebih berkesadaran istilahnya, tapi kita harus tetap bisa menikmati hidup. Yuk kita mulai ya. Tips yang pertama, hati-hati bocor halus. Apaan tuh bocor halus? Jadi kita tahu kan ya, kalau kita naik mobil atau naik motor tuh ya, bannya tuh kalau seandainya di jalan ketemu paku kecil atau apa barang apa gitu yang menyebabkan jadi bocor halus. Jadi bocornya itu nggak langsung bikin bannya jadi kempes seketika, tapi kempesnya pelan-pelan gitu sampai akhirnya jadi nggak enak dibawa gitu kan. Nah sama tuh kalau dalam hal keuangan juga ada bocor halus. Kita mesti hati-hati. Yang pengeluaran yang tanpa kita sadari, pengeluaran kecil, kelihatannya kecil, tapi sebetulnya itu bocor halus yang menyebabkan dompet kita jadi makin kempes. Jadi kayak contohnya apa sih? Misalnya sering-sering nongkrong makan di luar gitu, terus kayak gitu beli kopi kekinian atau apalah. Teman-teman yang paling tahu deh, masing-masing coba perhatiin kira-kira ada bocor halus apa sih dalam hidup saya yang mesti dikurang-kurangin gitu ya. Itu kita mesti sadari tuh. Jadi gimana cara mengatasi bocor halus ini? Misalnya bisa bawa bekal dari rumah, itu kan bagus ya. Kita tahu apa yang kita masak, bahan-bahannya apa, kantong kita aman, udah gitu juga badan kita tetap sehat gitu kan. Jadi bawa bekal dari rumah, terus kurang-kurangin minum kopi kekinian gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita lakukan nih, terutama di masa resesi ini. Berikutnya, pangkas biaya kecantikan. Nih ya, kos yang paling besar buat cewek-cewek tuh ya biasanya adalah biaya salon, ya nggak? Di Jakarta aja nih sekarang kalau kita pergi ke salon itu biasanya minimal bisa 200 ribuan nih untuk potong rambut. Belum lagi kalau kita ke salon kan kita pakai acara di creambath atau dicat rambutnya dan sebagainya. Keluar cantik sih dari salon, tapi abis itu begitu lihat dompet stres jadinya. Gini deh, kita bisa siasati sebetulnya. Kalau misalnya ada orang rumah atau temen yang bisa pinter gunting rambut, bisa nggak kita minta tolong aja untuk bisa guntingin rambut kita, misalnya gitu. Saya sharing aja nih ya, mungkin nggak bisa berlaku buat teman-teman semua, atau bisa juga sih kamu akalin dengan cara ini, tapi ini cerita sharing aja. Kalau saya tuh ada satu hairdresser saya yang memang udah cocok banget sama saya. Nah jadi dia saya panggil ke rumah gitu kan, dan dia tuh bagus banget kerjainnya, udah bener-bener oke kalau pegang rambut. Jadi dia dipanggil ke rumah, udah gitu saya panggil saudara-saudara saya juga gitu. Ayo, ada yang mau gunting rambut gak? Ayo bareng di rumah gitu. Jadi kita simbiosis mutualisme istilahnya. Dia juga dapat banyak klien, udah gitu saya juga nggak usah keluarin uang terlalu banyak karena sebetulnya kan nggak usah bayar biaya sewa di mall-mall atau di tempat ini kan, di salon-salon kan. Jadi kita simbiosis mutualisme. Seru juga itu gitu, bisa dilakukan kalau kamu punya hairdresser yang cocok gitu ya. Terus udah gitu, kalau cewek-cewek selain rambut biasanya mani-pedi, ya kan? Mani-pedi juga itu biasanya cewek-cewek demen gitu. Nah kalau saya nggak terlalu suka tuh untuk cat kuku gitu, untuk panjangin kuku nggak bisa karena di rumah itu kan saya nggak pakai asisten rumah tangga. Jadi kalau misalnya kuku panjang itu memang ribet, ngerjain cuci piring lah dan sebagainya, itu ngerjain urusan rumah tangga tuh agak ribet. Jadi saya biasanya kukunya pendek-pendek gini. Udah gitu kuku kaki juga sama. Tapi nggak bisa dipukul rata sih. Kalau memang teman-teman suka mani-pedi, fine, nggak masalah. Bisa juga sih, tapi bisa nggak kalian tuh ini gitu loh, belajar sendiri gimana caranya supaya bisa bikin sendiri. Nggak harus setiap kali harus ke salon untuk perbaiki mani-pedi ini kukunya gitu ya. Jadi disiasati aja, pangkas biaya kecantikan kita selama ini. Tips yang ketiga, pakai kartu debit, cash, atau dompet digital.
Sebisa mungkin pada saat kita itu lagi transaksi atau lagi mau membeli sesuatu, jangan pakai kartu kredit sebisa mungkin. Kenapa? Karena beda rasanya kalau kita belanja pakai kartu kredit sama kita belanja pakai tiga tadi, cash, kartu debit sama pakai dompet digital, itu beda rasanya. Kenapa? Karena sebetulnya kalau kita pakai cash, kartu debit atau dompet digital itu sebetulnya kita menggunakan uang kita saat ini. Tapi kalau kita pakai kartu kredit itu sebetulnya kita itu pakai uang kita yang belum kita punya saat ini gitu, ya kan? Jadi beda loh. Limit kartu kredit itu bukan berarti itu uang kita saat ini, enggak gitu. Jadi kita mesti hati-hati banget, jangan sampai kita pakai kartu kredit berlebihan. Kalau memang kita bisa mengendalikan diri, fine, nggak apa-apa gitu. Kalau kita tahu bahwa kita bisa pakai kartu kredit dengan baik. Jadi kalau pengguna kartu kredit itu ada dua macam. Ada yang namanya transactor, ada yang namanya revolver. Kalau transactor itu adalah orang yang pakai kartu kredit tapi kemudian bayarnya full gitu. Kedua adalah revolver, orang yang pakai kartu kredit tapi kemudian bayarnya itu minimum payment aja atau lebih dari minimum payment tapi nggak full gitu. Itu membuat bunganya itu jadi compounding, jadi nambah-nambah terus. Nah kalau kita nggak hati-hati, kita akan bikin susah diri kita sendiri di masa depan. Jadi jangan sampai di masa resesi kita jadi menambah beban karena kita sering pakai kartu kredit. Sebisa mungkin kita harus bisa pakai cash, kartu debit atau dompet digital aja. Next, perhatikan cost per wear ya. Jadi cost per wear ini pernah saya ceritain di video yang ini. Kalau kamu belum nonton, kamu bisa cek linknya di deskripsi. Intinya adalah cost per wear itu berapa sebetulnya harga yang kita keluarkan untuk setiap kali kita memakai sesuatu yang kita beli gitu. Jadi harga belinya dibagi dengan berapa kali kira-kira kita akan memakai barang itu gitu. Tanpa kita sadari sebetulnya ya, kalau dihitung-hitung harga yang mahal itu belum tentu mahal. Ternyata cost per wear-nya itu nggak terlalu mahal, bisa-bisa. Harga yang murah belum tentu cost per wear-nya itu murah juga gitu. Jadi kita mesti hati-hati, bener-bener perhatiin satu kali pemakaian itu berapa sih gitu ya. Jangan lupa cek video yang itu tadi ya. Nah itu bener-bener bisa eye opening banget. Saya seneng banget waktu saya denger konsep cost per wear ini. Saya bener-bener wah ini bagus banget nih kalau kita bisa setiap kali mau beli sesuatu mikir dulu berapa kali kira-kira bisa memakai barang ini gitu ya. Hati-hati lifestyle inflation. Kalau tahun ini kamu dapat kenaikan gaji, anggap aja nggak naik gajinya gitu. Jadi tetap aja standar hidupnya itu seperti sekarang aja. Jangan berubah gaya hidupnya. Bukan berarti gaji naik kemudian standar hidup harus naik juga. Kita nggak tahu apa yang akan di depan ini terjadi seperti apa. Jadi udahlah, jalani hidup seperti saat ini aja. Nggak harus naikin standar hidup kita karena gaji kita naik. Ya, kelebihan gajinya itu sebaiknya disimpan aja, ditabung, taruh di dana darurat atau di mana gitu ya, supaya kita itu bisa ready pada saat nanti ada masa resesi. Kita ready, jangan sampai kita jadi terjebak dalam lifestyle inflation. Buat list belanja. Pada saatnya kita harus belanja ke supermarket, jangan langsung berangkat begitu aja. Cek dulu nih, cek persediaan, kotak persediaan yang ada. Cek juga kulkas ya, buka kulkasnya. Cek lemari dapur, cek setiap kebutuhan yang ada di ruangan di rumah kita gitu ya. Kira-kira barang apa yang harus dibeli, barang apa yang masih ada, supaya kita jangan pergi ke supermarket main beli, akhirnya jadi barang-barang yang sebetulnya kita nggak perlukan kita beli juga, numpuk-numpuk barang di rumah. Jangan seperti itu. Jadi buat listnya, oh barang-barang ini masih ada, saya nggak perlu beli dulu gitu. Jadi kita lebih aware barang-barang yang kita beli adalah barang-barang yang kita perlukan aja dalam jumlah yang secukupnya aja. Lakukan decluttering. Coba cek nih sekarang barang-barang yang ada di rumah kita. Ada nggak barang-barang yang sebetulnya tidak kita pakai lagi, tapi masih ada harganya, masih bisa dijual. Ya udah jual, lumayan kan, bisa nambah pendapatan daripada barang-barang itu cuma menu-menuhin rumah kita aja. Mendingan bisa jadi sumber pendapatan yang baru gitu ya nggak. Jadi tapi nggak semuanya harus dijual ya. Kalau memang bisa didonasikan, lebih baik didonasikan. Kalau memang harus dibuang ya harus dibuang gitu. Jadi kita yang mesti pilah-pilah dengan baik saat melakukan decluttering. Pinjam buku di perpustakaan. Kalau kamu suka baca kayak saya, mungkin di masa resesi kali ini kita nggak usah beli-beli buku baru dulu. Kita bisa pinjem aja buku di perpustakaan.
itu lebih irit istilahnya gitu ya kan. Atau bisa juga nih pakai aplikasi di handphone. Saya dikasih tahu sama teman saya ada aplikasi iPusnas dari Perpustakaan Nasional, itu bagus juga ternyata. Ada banyak banget buku-buku yang bisa dibaca di situ, bagus-bagus. Tinggal cari aja pengarangnya siapa gitu. Tapi memang nggak semua buku ada sih. Tapi lumayan bantu banget gitu untuk kita bisa cari buku-buku yang kita mau. Atau di sekarang ini tuh di taman-taman kota itu banyak book hive. Tau nggak book hive? Itu keren banget loh konsepnya mereka tuh. Jadi di taman-taman kota itu ada kayak perpustakaan gitu. Di sana ada buku-buku macam-macam. Kita bisa ikutan sumbang buku di sana, kita juga bisa pinjam buku di situ, atau bisa juga baca di situ juga bisa. Aduh, kayak konsepnya keren sih tuh, anak-anak muda kayaknya yang bikin tuh. Jadi bisa pinjam di situ. Lihat aja deh di taman-taman kota di Jakarta banyak. Nggak tahu di kota kamu ada atau enggak ya. Kalau ada kasih tahu saya di bawah di kolom komen. Tapi itu sangat membantu banget. Seru kita baca buku sambil jalan-jalan pagi di jogging terus duduk baca buku di situ, enak gitu kan. Atau mau bawa pulang bisa. Atau buku-buku di rumah yang udah nggak dibaca lagi bisa disumbang di situ. Lumayan loh, seru juga kan jadinya. Kita nggak harus beli buku baru. Next, selalu bandingkan harga. Jadi kalau misalnya contohnya gini ya, kita mau traveling nih, kita mau beli tiket pesawat, kita mau booking hotel. Nah, bandingkan dulu harga-harga yang ditawarkan sama platform-platform ini deh, buat traveling. Kayak misalnya Agoda, Traveloka, Tiket.com, bandingin dulu yang mana yang paling murah harganya gitu. Kemudian kalau seandainya kita mau mau langganan TV kabel misalnya, nah bandingkan dulu nih channel-channel yang ditawarkan apa aja. Harganya yang paling reasonable tuh yang mana gitu, dari First Media, MNC, IndiHome, apalagi tuh banyak kan, kita bisa bandingkan dulu harganya. Atau kalau mau beli paket handphone misalnya, bisa juga tuh kita bandingin dulu kan, kayak misalnya Excel, Tri, kemudian ada Indosat, macam-macam lah gitu. Kita bisa bandingin yang mana harga yang paling reasonable, di mana yang kita benar-benar bisa dapatkan manfaat sebanyak-banyaknya, tapi harganya juga masuk sama kantong kita. Jadi selalu bandingkan harga. Next, bawa tas gede kalau lagi mau nonton. Apaan sih nih tipsnya? Jadi gini loh, lagi resesi kan pengen juga dong nonton di bioskop sekali-sekali gitu kan, daripada nonton di rumah terus. Boleh dong nonton di bioskop, cuman kan kalau kita pergi ke bioskop suka banyak biaya lain-lainnya gitu loh. Kita mesti beli popcorn, mesti beli Coca-Cola dan sebagainya gitu kan. Nah, siasati aja bawa tas gede, terus siapin di dalamnya tumbler isi air putih atau air hangat atau apa terserah kalian. Terus bawa snack yang sehat gitu dari rumah. Nah, bisa kan tuh dilakukan, asal makannya yang sopan, jangan berantakan. Kalau udah selesai bersihin lagi, taruh lagi di tas yang rapi gitu. Nggak masalah. Berikutnya, hemat bensin saat nyetir. Maksudnya gini loh ya, ada caranya. Kalau kita itu bisa lebih hemat bensin pada saat kita lagi menyetir. Ya, jangan nyupir ugal-ugalan. Karena kalau kita nyupirnya ugal-ugalan gitu, gas rem itu menyebabkan bensin jadi boros gitu. Jadi sebetulnya di mobil-mobil tertentu itu ada yang namanya indikator eco gitu. Jadi kalau misalnya dia nyala itu, kita bisa lihat, oh berarti pada saat itu bensin yang dipakai itu lagi efisien banget gitu loh. Gitu ya. Jadi usahakan kita itu nyetir dalam kondisi yang steady gitu. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu sering ngerem juga gitu. Jadi kalau misalnya pagi-pagi berangkat lebih pagi, kalau memang kamu nyetir mobil berangkat lebih pagi supaya nggak kesiangan. Kalau kesiangan artinya kan macet tuh. Nah kalau udah macet kan bawaannya ngerem dulu kan. Nah itu biasanya bikin bensin kita jadi cepet habis. Harga bensin sekarang mahal teman-teman. Jadi kita mesti smart, kita mesti bener-bener perhatikan banget. Kalau nggak perlu bawa mobil ya nggak usah bawa mobil gitu. Nebeng sama temen juga bisa kan. Jadi kita cari aja lah cara kreatif apa yang bisa kita lakukan supaya kita bisa lebih irit dalam berkendara gitu ya. Lakukan saving challenge. Sekali-sekali kita mesti challenge diri kita sendiri nih ya. Kita melakukan saving challenge. Ada macam-macam nih caranya.
bisa tidak melakukan pembelian apapun dalam periode waktu tertentu, misalnya dalam 1 bulan, dalam 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin 1 tahun. Selama itu nggak akan beli sesuatu yang tidak diperlukan gitu misalnya ya. Nanti kita lihat, oh ternyata hasil tabungan kita ya untuk membeli keinginan itu ternyata banyak banget gitu ya. Kita bisa challenge diri kita sendiri. Kemudian saving challenge itu bisa juga berupa misalnya nih, sebelum jadwalnya untuk ngambil uang di ATM lagi, sisa uang yang ada di dompet taruh di satu tempat, bisa di celengan, bisa di pouch atau di kotak gitu ya, dimanapun deh, di satu tempat tertentu. Nah, taruh itu di situ gitu. Kita lihat deh, ternyata begitu banyak juga uang yang bisa kita save gitu. Atau bisa juga saving challenge-nya itu dengan otomasi tabungan. Misalnya tanya nih sama bank kita masing-masing, bisa nggak sih kita debit otomatis setiap kali gajian, ambil dari rekening gaji kita lalu taruh di rekening tertentu gitu. Jadi setiap bulan kita kan nggak lihat uang itu kan, jadi kita juga nggak kepikiran mau beli apa dengan uang itu ya kan. Jadi otomasi ini sangat membantu banget, bisa bikin kita jadi save lebih banyak uang juga gitu. Jaga kesehatan ya, di masa resesi usahakan untuk tidak sakit ya. Kita usahakan banget supaya kita tetap sehat, makan makanan yang sehat, minum yang cukup, olahraga. Kalau memang masih dalam masa pandemi, pakai masker, jangan lupa untuk cuci tangan gitu ya, jangan segan-segan untuk sering-sering cuci tangan gitu ya. Kita jaga kesehatan karena sakit itu juga bisa menggerus kantong kita juga, jadi usahakan kita tetap sehat. Nah, pikiran kita juga mesti tetap sehat nih, pikiran jangan sampai terlalu banyak menumpuk di sini yang membuat kita jadi stres, kepikiran gitu ya. Masalah besar dikecilin, masalah kecil dihilangkan. Gak ada masalah, jangan cari-cari masalah. Cari kegiatan yang menyenangkan tapi tidak terlalu menguras kantong juga. Kalau bisa gratis lebih bagus lagi. Karena hati yang seneng itu bisa bikin kita tetap sehat juga. Tapi seringkali kegiatan-kegiatan yang menyenangkan itu juga menguras kantong kita kan. Nah, jadi di masa resesi ini coba cari-cari nih kira-kira kegiatan apa sih yang bisa kita lakukan. Daripada kita sering-sering pergi ke mall, goda-godain mata kita untuk membeli barang-barang yang sebetulnya tidak kita perlukan, lebih baik kita cari kegiatan lain, kayak misalnya kita pergi ke taman kota gitu kan. Bisa juga, itu kan gratis tuh pergi ke taman kota. Pergi ke museum, mungkin ada museum-museum di sekitar kamu yang belum pernah kamu datengin. Kunjungi pameran art gitu, bisa juga. Atau kalau mau seru-seruan sama teman-teman, mungkin gak usah nongkrong di kafe, bisa juga ayo datang ke rumah gitu, ayo udah kumpul di rumah siapa gitu. Potluck, tahu ya potluck ya, itu kita bawa makanan masing-masing gitu, kita saling coba-cobain makanan masing-masing, kita cocok-cocokin makanan yang cocok apa. Misalnya si tuan rumah nasi putih sama air putih aja deh, pokoknya kita yang bawa makanannya gitu kan. Itu asik loh, seru gitu, gak terlalu banyak harus keluarin uang, tapi kita bisa tetap menjaga hubungan kita dengan orang lain, dengan teman-teman, dengan saudara-saudara. Itu bisa banget dilakukan. Liburan juga mungkin gak usah terlalu cari yang jauh-jauh banget dulu, cari liburan yang deket-deket, tempat-tempat deket kita tuh ternyata banyak banget yang belum kita kunjungi. Coba browsing, toto kita kaget sendiri, ternyata deket rumah kita ada tempat wisata ini gitu, kita nggak tahu kan. Coba cek-cek dulu di daerah yang deket-deket kita gitu ya. Jadi cari hiburan yang membuat kita kantongnya tidak terlalu tergerus. Berikutnya kita harus tetap bersyukur ya. Semua masalah yang hadir dalam hidup kita itu adalah sebetulnya untuk mendewasakan kita, untuk kita bisa jadi makin hari makin baik sampai kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Termasuk resesi. Resesi juga bisa mendewasakan kita. Kita belajar bagaimana kita bisa bersyukur untuk apa yang sudah kita punya saat ini. Gimana kita bisa belajar menginginkan lebih sedikit. Bagaimana kita menentukan rasa cukup dalam hidup kita gitu ya. Jadi tetap bersyukur aja, jangan takut, jangan khawatir. Nah, kalau teman-teman mau lanjutin nonton lagi, saya udah siapin video yang ini nih, bagaimana persiapan apa aja yang mesti dilakukan pada masa resesi, bisa ditonton di sebelah sini. Saya seneng banget bisa sharing sama kamu semua. Thank you for watching ya, sampai ketemu.